Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa dengan kondisi daring. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan untuk pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan hari ini Pak Roman ingin membahas tentang buku paket halaman 43 yang bagian C. Ya, ini Pak Roman tidak suruh kerjakan karena jawabannya panjang-panjang dan lumayan soalnya tuh soal terbuka gitu Pak Mas ya. Pak Roman mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan penilaian harian, mohon segera dikumpulkan agar nilainya bisa keluar. Gitu ya Pak Mas ya. Ya, ini Pak Roman ketiknya di notepad. Kamu boleh menulisnya berada di buku tulis. Boleh. Pak Roman ambil notepad dulu. Ya, buat mengetik karena agak panjang-panjang Pak Mas. Sebentar, ini Pak Man besarkan ukurannya dulu. Ya, jawaban soal nomor 1. Apa perbedaan antara membuka file lama dengan membuka file baru? Gini Pak Mas, kalau kita membuka file lama, itu artinya adalah data itu sudah disimpan atau sudah pernah dikerjakan. Tapi kalau membuka file baru, berarti kita belum pernah atau akan untuk mulai mengerjakan. Begitu Pak Mas. Ini soal terbuka, jawabannya sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Intinya filenya lama sudah pernah disimpan. Kalau file baru berarti kita belum pernah untuk membuatnya. Begitu Pak Mas. Ini Pak Arman ketik dulu. Ya, gini Pak Mas. Ini intinya saja bahasanya adalah membuka file lama dengan cara klik file, klik open. Kenapa open? Karena membuka. Di sini adalah membuka file lama. Ada kata membuka menggunakan open. Karena file tersebut sudah pernah disimpan. Tapi sedangkan membuka file baru, ada kata baru. Kalau baru berarti otomatis adalah kita pasti larinya adalah ke new. Ada kata baru, new. Kemudian klik blank document, ya. Karena kita belum pernah menyimpan atau akan mulai dengan pekerjaan atau file baru.
Itu kalau new. Kalau selalu ada kata new berarti diikuti dengan baru. Gitu Mbak Mas. Itu ya. Kalau ini Pak Roman terlalu lama, kecepatan nih, nanti bisa di post dulu. Ini soal nomor 1. Ini ya. Di post dulu, ditulis, kemudian dilanjutkan. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang WJSI WYG? Ini adalah what you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itulah yang kamu dapatkan. Itu ada jawabannya di halaman 41. Kita akan mendapatkan hasil cetakan sesuai dengan tampilan yang kita lihat pada monitor. Pak, maksudnya gimana Pak? Yang paling tertera adalah masalah bold, italic, underline. Bold, italic, underline itu ada tebal, garis miring sama garis bawah. Kita menggarisbawahi, kita menebalkan di Word, maka yang munculnya ketika dicetak atau di print juga sama, ada boldnya, ada italicnya, ada underline-nya juga. Ada lagi yang yang sering kita lihat adalah perbedaan masalah kertas, Mbak Mas. Masalah kertas A4 sama F4 ini yang sering terbolak-balik. Apalagi membandingkannya F4 sama ukuran legal. Ukuran legal itu biasa disebut kalau dulu namanya adalah folio. Jadi kalau A4 itu sekitar 21 cm dikali 27 sekian cm. Kalau F4 itu 21 cm dikali 33 cm. Jadi otomatis lebih panjang punyanya F4. Kalau folio atau legal itu 21 cm, sekian dikali 35, sekian cm. Itu yang membedakan Mbak Mas. Jadi kalau Pak, saya kertasnya udah F4, tapi settingannya legal, folio. Itu akan menjadi tulisanmu tidak akan tercetak atau tidak akan print yang bagian bawah. Karena apa? Kertasnya tidak cukup. Gitu ya. Pak, ini padahal marginnya sudah sesuai kanan kirinya. Tapi tetap saja Mbak Mas, ukuran kertas harus diperhatikan. Jadi yang sama itu what you see is what you get. Gitu Mbak Mas. Itu yang sering diperhatikan ketika untuk mencetak. Margin pun juga sama. Begitu Mbak Mas. Ini Pak mengetik dulu jawabannya. Sama halnya ketika kita pas waktu belajar di Corel. Di Corel Draw pun juga sama. Apa yang kita buat di komputer, yang dilihat di monitor, hasilnya sesuai dengan ada yang dicetakan. Gitu Mbak Mas. Soal nomor 3. Apakah perbedaan perintah save dan save as? Nah, ini yang sering sekali muncul sampai di kelas 6. Sebenarnya kalau dihitungkan persamaannya, itu sama-sama untuk menyimpan. Tetapi menyimpannya ini yang menjadi pertanyaan yang kedua. Ketika membuka file baru, berarti new ya Mbak Mas ya. New, terus kemudian blank dokumen, kita mengetik, kemudian kita mengerjakan, itu pilihannya bisa dua. Mau pilih save atau save as untuk pertama kali menyimpan dengan kondisi yang file baru. Sama Pak, sama. Tetapi kalau kita sudah menyimpan, kemudian kita keluar, file exit ya, atau close, kemudian kita membukanya, berarti kan membuka file lama, pakai open ya, pakai open membuka file lama, kemudian kita mengeditnya, terus kemudian muncullah dua pertanyaan. Apakah kita menyimpan dengan nama yang sama atau menyimpan dengan nama yang berbeda? Kalau kita tetap menggunakan nama yang sama, berarti kita milihnya adalah save. Maka hasil tambahan yang sudah kita kerjakan tadi itu akan bertambah
sampai akhir dengan satu nama yang sama. Itu kalau save. Kalau save as, kita menyimpan dengan nama yang berbeda, maka muncul dua file yang berbeda. Satu file awal, yang satunya file awal ditambah hasil editannya yang terakhir. Jadi filenya ada dua. Itu perbedaannya Mbak Mas. Kalau sama-sama, berarti sama-samanya adalah sama-sama untuk menyimpan. Begitu Mas. Pak Man ketik dulu. Gini Mas ya. Ini Pak Man, sebentar Pak Man naikkan dulu. Ya, kelihatan ya. Ya, begini Mbak Mas. Save digunakan untuk menyimpan dengan nama yang sama. Kalau save as digunakan dengan menyimpan nama yang berbeda. Gitu Mbak Mas. Nah, soal nomor 4. Ini kalau mau rapi tinggal diginiin. Ini ya. Daripada kalian bingung, Pak Arman geser-geser. Soal nomor 4. Apakah perbedaan mencetak melalui icon ini namanya quick print, Mbak Mas? Walaupun Pak itu namanya print, gambar print. Ya, gambar print, tapi namanya adalah quick print. Terus kemudian melalui Ctrl P. Jika kita menggunakan quick print, maka semua dokumen itu akan otomatis tercetak tanpa melalui kotak dialog print. Gitu Mbak Mas. Kalau yang di menu Ctrl P, sebelum mengeprint kita akan muncul kotak dialog print dulu untuk men-setting tentang pengeprintannya. Ya, gini Mbak Mas. Jika quick print, maka akan semuanya tercetak tanpa melalui kotak dialog print. Kalau Ctrl P mengeprint muncul kotak dialog. Ini contohnya gini Mbak Mas. Ini kalau ini kan ada quick print ya. Quick print kalau namanya ada quick print walaupun di sini munculnya print ya. Kemudian Pak Arwan coba klik ini nanti akan hilang sebentar. Klik file, klik print. Nah, ini kotak dialog. Munculnya adalah kotak dialog print untuk mengatur pengeprintannya. Bisa juga
kita print semuanya, bisa juga kita hanya satu halaman saja atau berapa halaman sampai halaman berapa. Kemudian ada settingan printernya, jika kita menggunakan lebih dari 2 printer yang terinstall di komputer atau laptop, ada settingannya lagi. Kemudian ada copiesnya, berapa banyak yang kita gunakan. Kemudian ada settingan kertas. Ya, kita mau pakai A4 atau menggunakan F4. Semuanya ada di settingan di sini, Mbak Mas, di kotak dialog print. Tetapi kalau menggunakan print, maka settingannya adalah settingan yang ikut dari awal pengeprintan. Jadi kalau printernya sudah disetting, Mbak Mas, printernya sudah disetting awal, maka otomatis akan mengikuti settingan itu terus. Jadi kita tidak merubah settingan tersebut. Gitu, Mbak Mas. Soal nomor 5, soal terakhir. Menurutmu, nah ini kan bebas ya Mbak Mas ya. Apakah penggunaan ikon pengolah kata lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan menu penggantinya? Pak, maksudnya gimana tuh Pak? Ini kok soalnya lumayan membingungkan. Penggunaan ikon kan ikonnya banyak. Lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan menu penggantinya. Itu kan apa namanya? Maksudnya icon yang ada di kita milih contoh bold, Ctrl C itu lebih mudah apa enggak gitu Mbak Mas ya. Itu kan menurutmu tuh lebih mudah apa enggak? Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan mouse ya, apakah itu lebih cepat atau enggak? Gitu. Tapi pada intinya kalau kita menggunakan dua ya Mam ya, seperti dengan Corel Draw waktu di kelas 3, itu akan otomatis lebih memudahkan daripada kita menggunakan harus memilih klik dan ini. Karena kalau sambil bekerja kan tidak usah menggunakan mouse, cukup di Ctrl B, Ctrl C atau Ctrl V seperti itu Mbak Mas. Gitu ya. Maaf, mic-nya terjatuh. Ya, lebih mudah penggunaannya karena lebih cepat ketika fokus dengan keyboard tanpa harus pindah ke mouse terlebih dahulu. Maksudnya gini, ketika kita mengetik, Mas, contoh kita mengetik ya. Kita mengetik, terus kemudian kita mau mengatur bold, Ctrl C, Ctrl V, ya, icon itu lebih cepat. Ctrl P, ya, print. Kalau print kan file print, kelamaan. Kita harus pindah ke mouse dulu. Tapi kalau Ctrl P, ya langsung aja Ctrl P. Kita tidak usah pindah tangan ke bagian dari keyboard ke mouse gitu Pak Mas. Nah, itu kalau dalam bahasa komputer itu ada namanya shortcut Pak Mas. Gitu. Demikian untuk pertemuan hari ini, tidak ada tugas yang dikumpulkan. Ini buat belajar untuk buat persiapan menuju PAS di bulan Desember. Tanggalnya Pak, tanggalnya menyusul. Begitu ya Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, cuci tangan pakai sabun,
pakai masker juga keluar rumah. Baru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.